kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku sungguh jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru 2021 bagi saudara-saudari, ibu bapa, anak-anak, para lansia, opa oma dimanapun saudara berada. Tahun baru ini kita bersukacita kembali di dalam ibadah syukur karena Tuhan telah mengantar kita memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun yang baru 2021. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Allah pada hari yang baru ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menghantar kami semua umat-Mu memasuki tahun 2021 di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini kami mau mensyukuri pemeliharaan Tuhan di sepanjang 2020 dan keyakinan iman akan perjalanan kami di 2021 mulai hari ini sampai ke depan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman hari ini, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di awal tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, Dengarlah hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini bagi kita. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, jika kita masih mengingat khotbah tadi malam dalam ibadat tutup tahun 2020, maka dalam renungan di akhir tahun 2020 kita melihat bersama bagaimana Raja Daud sebelum ia mangkat, sebelum ia wafat, ia memberikan begitu banyak wejangan dan begitu banyak bekal bagi anaknya Salomo untuk menjadi raja menggantikan dirinya di Israel, dan terlebih-lebih memberikan bekal penguatan bagi Salomo di dalam membangun kembali bait Allah. Namun dalam bacaan kita pada hari pertama di tahun 2021 ini, kita melihat ada sesuatu yang kontradiktif antara kehidupan Raja Daud dan anaknya Salomo dengan Raja Ahaz dan anaknya Hizkia. Ahaz adalah raja yang terkenal telah menyelewengkan kepercayaan Tuhan Allah baginya. Ahaz tidak setia. Ahaz melacurkan keimanan Israel dan meninggalkan Tuhan Allah mereka, menyembah kepada Baal, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Dan Ahaz menutup rumah Tuhan. Ahaz tidak menguduskan rumah Tuhan. Ahaz tidak memberi persembahan bagi Allah. Ahaz tidak melakukan yang benar dan yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kerajaan Israel hancur. Israel tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Israel hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Namun Ahaz dalam kisah sejarah Israel digantikan oleh anaknya Hizkia. Saudaraku, Hizkia tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahnya sebagai seorang pemimpin yang menjauhi Tuhan dan hidup di dalam kesewenang-wenangan terhadap Tuhan dan juga rakyatnya. Hizkia ketika menjadi raja dalam bacaan kita dikatakan berusia 25 tahun. Artinya dalam usia yang muda, Hizkia telah menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Ahaz. Dan raja muda ini memiliki sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat baik untuk diteladani. Karena di usia muda, ketika kepercayaan untuk memimpin menjadi raja bagi Israel itu terjadi atas dirinya, ia tidak meneladani tokoh-tokoh di atasnya atau orang-orang yang telah memerintah, katakanlah ayahnya Ahaz sebelumnya. Namun Hizkia belajar dari leluhurnya Daud, belajar dari Raja Daud yang punya kesetiaan kepada Allah, belajar dari Daud yang memiliki rasa tanggung jawab untuk memulihkan Israel dari kehancuran dan dari kebobrokan. Oleh sebab itu dalam bacaan kita dikatakan Hizkia menjadi raja dalam rentan waktu 29 tahun. Waktu yang cukup panjang karena Allah memberkatinya. Karena Tuhan Israel memberikan apa yang menjadi bagian yang dibutuhkan oleh Hizkia. Sebagai sebuah konsekuensi, sebagai sebuah upah dari kesetiaan menjadi raja yang mengembalikan seluruh kekudusan bait Allah dan menjadi raja yang menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan hari ini dijelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Hizkia adalah memanggil orang-orang Lewi, imam-imam yang bekerja di rumah Tuhan. Mereka diingatkan untuk kembali melakukan apa yang dikehendaki Allah untuk mereka kerjakan dalam pelayanan kepada Tuhan. Hizkia
memberi kepercayaan kepada imam-imam dan juga orang-orang Lewi untuk memberikan kembali korban-korban ukupan, korban-korban persembahan, korban-korban yang dapat menyukakan hati Tuhan di dalam bait Allah. Dan ia harus kembali membuat bait Allah itu menjadi tempat di mana Tuhan berkenan hadir melawat umatnya di dalam kekudusannya. Jika selama ayahnya memimpin Ahaz menjadi raja, bait Allah tidak lagi kudus. Namun Hizkia memberikan sebuah peringatan bagi kita untuk menguduskan bait Allah sebagai tempat di mana Allah berkenan untuk hadir dan bersekutu dengan umat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tahun baru telah menjadi bagian kita hari ini. Masih ada 364 hari akan kita lalui bersama dalam perjuangan hidup dengan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi ada satu kalimat yang menurut saya cukup memiliki filosofi teologis yang kuat. Ketika sebuah pesan di WhatsApp group saya baca tadi pagi mengatakan begini, bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi kita. Mengapa berat? Karena corona belum berakhir, karena kesulitan-kesulitan hidup masih kita bawa sampai hari ini di tahun yang baru. Karena pergumulan-pergumulan rumah tangga, pekerjaan, usaha masih menjadi bagian di dalam kehidupan kita, kendati kita telah memasuki tahun 2021. Karena itu diprediksi bahwa tahun ini tidaklah lebih baik daripada tahun 2020 yang sudah kita lalui. Namun kata berat, saudara, ketika di tengah-tengah kata itu ditambah huruf K, maka dia menjadi berkat. Artinya bahwa tahun ini kendati pun ada banyak kesulitan, pergumulan dan sebagainya, tetapi kalau kita berjalan dengan iman seperti Hizkia, maka hidup ini akan menjadi berkat. Karena ada tambahan satu huruf K di tengah kata berat itu. Nah, siapakah K ini? Dan apakah K itu? Maka orang kemudian menyimpulkan K itu adalah Kristus. Ketika Kristus itu menjadi bagian di tengah-tengah keberatan hidup kita, pergumulan hidup kita, kesulitan-kesulitan hidup kita, maka Kristus mengganti kesusahan, kesulitan menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, mari belajar dari Hizkia, seorang raja muda, tetapi memiliki komitmen untuk memulai kepemimpinannya, pada saat ia menjadi raja, dengan menghadirkan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan, dengan membuat kekudusan di hadapan Tuhan, bukan hanya dirinya, tapi seluruh umat Israel di dalam kerajaan Israel. Kita mau menarik apa yang dilakukan oleh Hizkia untuk juga memulai kehidupan di tahun 2021 dalam rumah tangga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama orang tua, juga dengan kekudusan, juga dengan melibatkan Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita juga mau melangkah bersama sebagai persekutuan umat Tuhan di tengah-tengah gerejanya, juga dengan komitmen yang sama, menghadirkan Allah dalam persekutuan kita, menghadirkan huruf K itu di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya Kristus menuntun kita, supaya Kristus menjadi bagian yang terus mengawal perjalanan hidup kita.
Dan saudara, ketika semua yang dilakukan Hizkia itu dikerjakan dengan baik dan benar, maka kehidupan Israel menjadi kehidupan yang berkenan bagi Allah. Ketika hidup saudara dan saya, rumah tangga kita, persekutuan keluarga kita, persekutuan jemaat kita juga dibangun di dalam kehendak Allah, melakukan perintahnya, melakukan semua yang benar dan kudus, maka hidup kita, pelayanan kita juga berkenan bagi Allah. Mari melangkah dalam kepastian iman. Mari melangkah bersama Kristus. Percayalah, Kristus yang telah menghantar kita menyelesaikan proses hidup di tahun 2020, maka Kristus yang sama, Ia juga akan berdiri di hadapan kita untuk membimbing kita melangkah di tahun 2021 ini di dalam kasih dan kuasa-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat menjalani proses kehidupan di tahun 2021. Percayalah, Tuhan akan terus menjadi bagian yang hadir dalam hidup kita ketika kita bersama mengundangnya untuk menjadi kawan seperjalanan di dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru, saudaraku. Tuhan memberkatimu. Bila di saat ini Tuhan datang memanggilku, Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun barunya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawal seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan